Halo Rimbawan Muda, kembali lagi di Pelestari Pos. Bersama saya Mirza Nur Aini dan teman saya. Rizka Afif. Di sini kami akan berbincang-bincang lebih dalam tentang dunia perkuliahan dan juga mitos dan fakta ya Iya, untuk betul Afif. sekali. Mitos fakta Yang ada di mahasiswa dan juga dosen Ya, begitu. betul. Dan kali ini kita punya guest star yang dimanapun ada mahasiswa dan juga pasti ada dosen. Dan kali ini kita punya siapa? Prof Maryudi, teman-teman Riban Muda yang ada di rumah. Nah nih Prof, dimulai dari awal ya. Saya sebenarnya udah tahu Prof Maryudi nih hebat banget, Mir. Iya, Dari salah satu profesor yang terkenal ya. Iya, jurnalnya banyak sekali teman-teman. Dan boleh langsung Prof kenalan kepada Rimban Muda yang ada di rumah. Prof siapa dan mengajar apa, terus departemen apa, begitu jelaskan sespesifik mungkin Prof. Baik, makasih Mas Afif. Kalau saya namanya Pak Ijo. Berarti salah tadi ya. Salah ya ternyata. Ya, saya namanya ini agak serius sedikit. Saya namanya Ahmad Maryudi, diberi nama oleh orang tua. Saya biasanya kalau ngajar ya terkait dengan politik kebijakan kehutanan dari Departemen Manajemen Hutan. Mantap sekali. Berarti ini yang teman-teman mau masuk manajemen hutan ataupun fokus di politik kehutanan pasti akan ketemu dengan Profesor Maryudi. Iya, nanti teman-teman pasti ketemu dengan Profesor Maryudi, tapi mungkin jarang ketemu sih karena Prof Maryudi kan jam terbangnya banyak sekali. Iya, pasti Mir. otomatis sibuk ya, Prof. Banyak dihubungi sana sini. Jam terbang itu maksudnya terbangan begitu ya. Pengalaman maksudnya. Itu pakai terbangan begitu ya. Iya, oh iya nih Prof, kan kita lagi mengadakan chit chat sedikit lah, terutama untuk mahasiswa baru Rimbawan Muda di rumah sana yang sedang menonton kita kali ini. Nah, apa sih harapan Profesor Maryudi terhadap Rimbawan Muda tentang kehutanan seperti saat ini, Prof? Baik, saya mau cerita sedikit nih. 2 atau 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi Ayufro itu mengadakan sebuah konferensi terkait dengan forest education. Jadi terkait dengan pendidikan tinggi kehutanan. Ada 3 poin penting. Jadi yang pertama adalah peran hutan itu semakin penting bagi umat manusia dan kemanusiaan. Ya, itu salah satu poin yang muncul di dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Ayufro. Ayufro itu adik-adik maba mungkin perlu mengetahui International Union of Forest Research Organization. Ya, itu yang di highlight. Dan tadi mungkin saya perlu tekankan bahwa sebenarnya saya iri ya. Iya. Ya, saya iri dengan adik-adik sekarang ini. Jadi kalau boleh memilih, saya ingin kuliah ya tahun-tahun ini. Oke. Tidak 20 tahun yang lalu. Iya. Artinya apa? Karena kita sangat-sangat dibutuhkan. Ya, yang membutuhkan siapa? Umat manusia di seluruh dunia. 8 miliar umat manusia membutuhkan forester. Iya, betul sekali. Apalagi kehutanan sekarang kan mulai tergeser nih, luasannya juga mengalami degradasi, luasan hutan gitu. Makanya kita di sini sangat penting nih, nggak cuma kehutanan apa sih kehutanan gitu doang gitu. Padahal kita tuh sangat dibutuhkan gitu Rimbawan Muda. Iya, betul sekali. Tadi Prof ada 3 poin, kalau boleh poin kedua dan ketiganya apa itu Prof? Poin kedua, ini memang jadi tantangan bahwa pendidikan kehutanan memang agak tertinggal. Agak tertinggal dalam konteks karena tadi begitu banyaknya harapan yang dibebankan kepada hutan. Sehingga itu tadi semakin bervariasi. Nah, pendidikan kehutanan agak tertinggal di situ sehingga tantangan bagi kami termasuk saya sebagai dosen itu untuk bagaimana untuk selalu memperbaiki, untuk selalu mengupdate lah istilahnya begitu ya, ilmu-ilmu kehutanan begitu. Itu tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia seperti itu. Pendidikan kehutanan agak kewalahan gitu ya, agak kewalahan dalam memenuhi tuntutan ya, tuntutan tadi ya saya katakan umat manusia tadi. Terus yang ketiga, Prof? Yang ketiga, nah ini menarik. Yang ketiga, justru di saat
peran kehutanan sangat penting. Minatnya rendah. Iya, betul Waduh, sekali. peluang banget nggak nih? Minatnya sangat rendah. Ini karena mungkin ada miskomunikasi tadi mungkin dianggap kehutanan tidak menarik lagi gitu. Ya padahal justru sangat menarik. Gitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman Rimban Muda ini ada di jalan yang benar ya untuk memilih kehutanan sebagai jurusan yang sebenarnya sedang dibutuhkan pada saat ini begitu. Nah, Prof mau tanya dong, kan kalau kehutanan tuh terkenal dengan lama durasi Masa perkuliahan, studi, tapi akademiknya sangat apa ya, Padat sebenarnya, sekali. padat Kalau menurut sekali Prof gitu. Maryudi gimana tuh? Sebenarnya kalau dari sisi pendidikan sebenarnya kita untuk meningkatkan kapasitas kita kuliah itu salah satu di antara ada banyak sekali begitu ya. Kita bisa mengimprove kapasitas kita, mengimprove kompetensi kita di berbagai bidang lah begitu. Ada sektor-sektor lain ataupun ada wahana-wahana lain yang mahasiswa mungkin bisa menggunakannya selain di dunia perkuliahan. Nah, memang kuliah di kehutanan direncanakan itu bisa diselesaikan selama 4 tahun. Ya, diselesaikan selama 4 tahun dan tugas-tugas memang banyak dan sebenarnya tidak hanya kuliah di kehutanan, kuliah dimanapun tugas-tugas banyak. Ya, harapannya memang kuliah bisa 4 tahun, tapi memang saat ini mungkin masih lebih sedikit lah, gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi lebih itu tidak masalah, ya, lebih tidak masalah sepanjang kalian tadi bisa melengkapi dengan kompetensi-kompetensi lainnya. Tapi lebih bagus lagi kalau ya 4 tahun ditambah yang lainnya. Iya, betul. Dan sekali. itu mungkin, itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin untuk itu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman Rimban Muda yang ada di rumah harapannya nanti ya seperti yang dikatakan Prof Maryudi tadi, lulus tepat waktu tapi punya kompetensi yang baik juga selama menuntut ilmu di sini gitu ya, paket Amir. komplit. Iya, betul sekali. Kalau ini ya kita beli mie komplit. Gitu. Iya, mie komplit. Iya. Komplit nih, Iya, dimana betul masa sekali. studi tepat dan juga akademiknya juga dapet Iya, gitu. betul sekali. Ya nih Prof, bincang-bincang dikit tentang peran dosen nih Prof. Dari Prof Maryudi sendiri, apakah peran dosen tuh di dunia kampus tuh seperti apa? Dan juga selain mengajar, apakah ada lagi peran-peran lainnya? Bisa dijelaskan Prof? Baik, ya, ini menarik. Saya sangat menikmati sebagai dosen ya, dan ini memang profesi yang memang saya impikan sebenarnya, gitu ya. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang dibayangkan begitu. Dan memang pilihan saya tidak salah, gitu ya. Karena memang untuk dosen itu bisa dikatakan ada 3 tugas ya. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran, ya. Yang kedua adalah penelitian, termasuk di dalamnya menulis, ya. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau kalian mungkin melihat dosen enak sekali ya, ngajar seminggu cuma 4 kali, yang lainnya nyantai-nyantai gitu ya, mungkin tidak seperti itu ya. Jadi Ngajar, ngasih tugas. sudah gitu ya. Nah, penelitian ini penting bagi dosen, menulis sekarang kita tuntutannya sangat tinggi, dan pengabdian macam-macam ya. Pengabdian itu tidak dalam konteks selalu ke masyarakat, pengabdian menanam gitu. Misalkan saat ini saya tadi sempat di belakang layar cerita-cerita ya. Indonesia kan saat ini mau konferensi internasional lah begitu ya, di Glasgow begitu. Saya masuk salah satu expert di sana gitu ya, untuk delegasi Republik Indonesia. Artinya apa? Itu juga pengabdian. Iya. Gitu. Dan saya juga jadi deputi di AYUFRO yang tadi saya sebutkan, yang kantornya di Wina ya, di Austria gitu. Itu juga pengabdian ya. Jadi pengabdiannya sangat luas sekali gitu. Jadi dari level bawah tapak sampai level internasional itu ada arena-arena pengabdian bagi dosen begitu. Tinggal kita milih-milihnya di mana. Iya, gitu. betul sekali. Oke, teman-teman Rimban Muda, mantap banget
seperti yang telah dikatakan Prof Maryudi tadi ya. Semoga teman-teman nanti siapa tahu di kehutanan lulus kerja di Ayufro gitu ya. Terus nanti bertemu Profesor iya, Maryudi. betul sekali. Nah, berhubungan dengan itu boleh tanya nggak Prof, apa sih karakter yang sedang diperlukan rimbawan saat ini biar bisa apa ya relate Berkompetisi, berkompetisi dengan keadaan sekarang gitu? Baik, memang ini tuntutannya berbeda ya. Tuntutan 20 tahun yang lalu, tuntutan pada saat saya lulus dengan zaman sekarang begitu. IT jelas itu sangat penting dan ini mau tidak mau kita revolusi teknologi ya 4.0 begitu dan nanti kalian akan dihadapkan pada suatu masa ya dan masanya itu tinggal di depan mata ya sudah di depan mata ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin 10 tahun lalu ya nggak ada apalagi 20 tahun yang lalu nggak ada banyak sekali gitu ya dan ini sudah muncul gitu jadi itulah tadi kenapa saya iri sebenarnya ya tadi saya katakan saya iri kan iri dengan kalau bisa saya kuliahnya sekarang aja deh gitu ya nah, artinya apa sangat variasi ya sangat variasi dunia kerja kalian termasuk tadi yang saya katakan banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan yang 20 tahun lalu tidak ada. IT ya kompetensi bahasa jelas mau tidak mau sekali. jangan kayak saya lah bahasa Inggrisnya gitu ya Itu dulu sekarang berbeda sih tapi sekarang ya. bisa cas nih Prof Maryudi nih. tapi kalau dulu saya jelas pasti kalah dibanding kalian gitu ya jadi bahasa kompetensi organisasi penting sekali ya kebetulan tadi saya ceritakan juga banyak di organisasi begitu saya tidak memupuknya sedari awal ya tidak memupuknya dari mahasiswa gitu nah kalau bisa sedari awal itu dilakukan termasuk jadi ini panitia PPSMB lah ini begitu. Oke. Lanjut apa nih Mir? Lanjut ini kita ada games nih teman-teman Rimbawan Muda. Kita mau main apa nih? Apa ya? Kayaknya tadi yang udah disebutin di awal mitos atau fakta. Iya, bener banget. Kita akan main mitos atau fakta. Oke, yang pertama nih Prof. Mitos atau fakta? Dosen yang cuek tuh hanya kenal dengan beberapa mahasiswa. Dosen yang cuek? Iya. Dosen. Nah ini juga bermacam-macam ya dosen itu kayak ya mah dosen juga manusia lah gitu ya ada yang sangat care dengan mahasiswa day to day-nya tahu gitu ya sampai putus pacar itu juga tahu gitu ya gitu tapi ada dosen yang memang karakternya berbeda gitu ya termasuk saya begitu termasuk saya kalau habis ini mungkin ketemu di jalan belum tentu saya ingat belum tentu gitu tapi bukan berarti saya tidak care ya cuma memang itu orang bermacam-macam ya karakternya begitu jadi saya tidak menyapa itu belum tentu nggak peduli karena memang saya diberi ketidakmampuan untuk mengingat orang kan sangat seperti itu ya tapi intinya semua dosen itu care dengan mahasiswa tapi caranya berbeda-beda dan itu memang ya seperti itu gitu ya ada ragam ataupun tipe-tipe yang berbeda. Oke, lanjut ya Mir. Lanjut. Sekarang mitos atau fakta Prof kalau mahasiswa tuh boleh pakai baju bebas sebebas-bebasnya? Nah, sekarang Mas Habib pakai baju bebas dah sekarang. Bergerak gitu. Ya sebenarnya ada beda ya antara kita kuliah dengan dulu masa SMA, masa SMP begitu ya. Ya mungkin kalian dibebaskan lah begitu ya. Cuma kan ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan budaya kita. Ya mau tidak mau juga seperti itu ya. Dan itu bukan sesuatu yang saya bangga dengan budaya Indonesia begitu ya budaya hormat budaya menghormati termasuk sopan santun cara berpakaian dan lain sebagainya kalau saya pribadi saya nggak peduli sebenarnya ya, kalian mau pakai kaos lah mau pakai apa begitu tapi kan ya itu tadi ya cara pandang orang bermacam-macam dan kita berada di dalam budaya ketimuran juga gitu. Tuh. Jadi teman-teman Rimbawan Muda harus tetap
menggunakan budaya Indonesia yang ada Iya, ya. sebagai culture menunjukkan jati diri bangsa. Betul Indonesia. sekali. Lanjut Mir. Lanjut nih Prof, mitos atau fakta? Mahasiswa bisa masuk kelas jam berapapun yang dia mau. Jam 12 malam. Iya jam 12 malam. Kalau nggak masuk aja juga boleh kok. Oh iya. Iya, bener banget tuh. Iya bener. Nggak masuk aja juga boleh. Ya kalau saya pribadi juga tidak apa-apa gitu. Tapi memang ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Misalkan minimal kehadirannya berapa kali dan lain sebagainya. Dan tadi dosen kan juga bermacam-macam Iya. ya begitu. Ya. Oke Prof. Jadi teman-teman ya harapannya masuklah ya Iya, karena kan dosen kita dapat ilmu baru, bisa sharing, diskusi gitu-gitu sama teman-teman. expertnya. Iya, betul sekali apalagi Prof Maryudi ya. Tapi Iya. sayang Prof Maryudi cuma ngajar di semester 5 ya, Prof. Baik, kalau di S1 saya sebenarnya ngajar di kebijakan kehutanan dan kehutanan internasional ya itu. Jadi itu biasanya semester 5, semester 6 begitu. Jadi nggak banyak karena memang tugas-tugasnya kan juga tidak hanya di S1 ya. Saya ngajar di S2, di S3, belum lagi yang di prodi lain atau di universitas lain gitu ya. Atau di negara lain juga gitu. Planet lain jangan-jangan ya Prof. Iya. Karena kebetulan kan juga ngajar di beberapa negara juga kan. Jadi ya itu semuanya diakumulasi kan. Jadi dibagi-bagi lah gitu. Aduh. Jadi pengen ikut begitu ya. Pengen join kelasnya Prof Maryudi ya. Langsung ke sana Iya. gitu ya, Mir. Semester depan KRS ambil yuk. Yuk berangkat gas. Oke, Prof lanjut ya. Ini mitos fakta terakhir ya. Iya, kita ini ada mitos Agak fakta. serius sih Prof, apa ya? Oh, dari tadi serius ya? Sebenarnya semi serius Serius, tadi serius, tuh. sekarang serius. Mitos atau fakta sih Prof kalau jurusan tuh menentukan masa depan? Jurusan di kehutanan. Iya. Baik. Kalau saya melihat, saya tadi ditanya begitu ya, dari departemen apa begitu, dari departemen manajemen hutan. Saya melihat semua baik. Ya, semua baik. Iya. Silvikultur itu inti kehutanan. Ya, konservasi sekarang sangat progresif. Teknologi siapa sekarang pemerintah juga sangat menggalakkan teknologi. Manajemen juga dari dulu juga diminati. Jadi bagi saya yang pertama adalah yang penting kalian enjoy. Ya, mahasiswa enjoy. Sesuatu kalau dilakukan karena keterpaksaan, nah itu yang ya kalau bisa janganlah seperti itu. Dimanapun kalian berada, UGM gitu loh, gitu ya. Kalau keterima di UGM, kuliah di UGM ada, kalau chance-nya ya besar lah, kan masa lah gitu, kalah dengan yang lain gitu, janganlah gitu. Jadi yang penting enjoy dan kalau enjoy saya pikir kalian bisa kemana-mana. Jadi semua minat tadi disebut jurusan ataupun departemen bagus. Kalau nggak bagus untuk apa dia? Ya udah Iya, apa betul, ada iya, didirikan betul gitu banget tuh ya, apa ada betul, dosennya Iya, betul gitu. sekali. Jadi teman-teman ribuan muda di rumah nggak ada salahnya teman-teman nanti masuk di jurusan apapun, yang penting teman-teman enjoy, teman-teman bisa mengikuti dengan baik, baik diambil nggak ada unsur-unsur keterpaksaan sehingga nantinya teman-teman bisa baik dalam berproses dan berdinamika di sini begitu. Iya betul sekali. Oh ya nih Prof ada satu mitos atau fakta lagi Oh, nih. masih satu toh? Kurang satu nih ada satu Tadi lagi. satu terus. Ya ini serius yang terakhir nih Prof. Terakhir ya? Iya Iya, terakhir. Mitos atau fakta IPK menunjukkan kecerdasan seorang mahasiswa. Ini menarik. Kalau saya IPK tinggi dong. Tapi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Tadi saya katakan bahwa kita perlu melengkapi kompetensi kita dengan beragam kemampuan lah, organisasi, IT, bahasa dan lain sebagainya. Tapi IP juga penting. Ya, apalagi kalau yang ngejar PNS begitu, karena ada syarat minimal juga gitu. Tapi juga lagi-lagi IP bukan satu-satunya. Tapi kalau bisa ya IP-nya 4, bahasa Inggrisnya bagus, IT-nya jos, organisasinya top gitu. Saya gitu loh. Gitu. Oke deh, Prof. Ini deh, lanjut Prof ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih apa ya istilahnya menanggapi apa sih ngomongnya? Asumsi nih dosen yang dosen killer killer. gitu. Apa saya ada tampang killer nih?
Kayaknya sedikit-sedikit ada benih-benih sedikit-sedikit dosen gitu killer ya. ya. Ukuran killer itu seperti apa? Seperti apa ya? Seperti apa ya? Judes. Judes dan Ngasih tugas tok gitu. ngasih tugas Tiba-tiba banyak. nilainya C. Tiba-tiba. Pengalaman. Ya, iya, enggak juga sih. Baik, kalau tugas-tugas memang itu ya bagian dari kita untuk apa ya, mendidik Iya. mahasiswa sebenarnya. Dan harus diingat ya, dan ini sering kali mahasiswa lupa. Biasanya kalau mahasiswa itu ngambil 21 SKS ya, atau mungkin lebih 22, 23, 24 lah. Iya, betul. Itu dianggap bebannya hanya itu ya. Jadi 24 jam dalam seminggu. Enggak dong, terlalu enak kalau kayak gitu. Orang kerja ingat berapa jam? 40 jam seminggu. Jadinya apa? Kalau kalian ngambil 20 SKS sebenarnya itu ada waktu mandiri yang harus digunakan untuk terkait dengan kuliah. Oh iya. Ya, artinya kalau 2 SKS 2 jam ketemu dosen, 2 jam mandiri, tugas-tugas dong. Iya. Nah, kalau tidak ngasih tugas saya salah malah nanti. Oh, iya, benar. Padahal saya dibayar oleh negara loh. Iya. Ya, Oke. terlalu enak nanti saya kalau tidak memberi tugas gitu. Tapi memang tugasnya bervariasi antar dosen ya. Gitu, Iya. tentunya. Kalau killer bukan zamannya lah kalau killer gitu. Killer karena saya kayak gini masa dibilang killer kan tidak kan. Tuh. Dari tampangnya sudah baik kok. Iya baik banget nih Profesor. Oke, jadi teman-teman dosen tuh juga manusia, nggak mungkin kok killer banget, tergantung asumsi teman-teman. Jadi teman-teman ketika dikasih tugas sama dosen atau dikasih tugas sama ya Yang organisasi lain, atau apa-apa iya. begitu harus dikerjakan Ikhlas. karena itu memang tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa begitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa beraktivitas, di samping beraktivitas juga mungkin berwirausaha begitu ya. Iya betul banget nih. Jadi kita tuh nggak harus jalan sepaneng begitu aja. Boleh nih kita merambah ke dunia lain, termasuk wirausaha. Ini ngomong-ngomong, Profesor Maryudi ada wirausaha ya, Prof? Jelas dong. Jelas dong. Saya jualan harga diri. Kok jualnya anti mainstream ya barangnya, produknya? Iya, maksudnya harga diri itu loh, namanya Prof Maryudi itu ada di semua jurnal Oh, tentang suara gitu. revolusi. Nah, ya memang ada ya wirausaha dikit-dikit lah. Saya termasuk salah satu co-founder Dala Institute. Nanti coba di browsing ya Dala Institute. Ini langsung di browsing ya sama Buan Oke, Dala Institute, Dala DALA ya, Dala Institute ini satu riset consulting ya, ini terregistrasi di UK ya, di Inggris dan di Indonesia. Ya itu saya salah satu co-foundernya, sebagai salah satu pendirinya lah gitu. Ya kita banyak ya itu ya sebagai consulting tapi riset base gitu. Yang lainnya ya apa ya, yang apa ya, ada lah gitu ya. Ada dulu bantu-bantu bersih-bersih restoran gitu. Nggak, dulu pernah berusaha kuliner juga gitu. Tapi kan sekarang PPKM jadi agak terdampak gitu ya. Ya, multi talent ya. Iya betul, multi talent dan multitasking. Iya, multitasking semuanya dikerjain dalam satu waktu nih. Iya, Jurnal betul sekali. dapat, ngajar dapat sebagai profesor, terus penelitian, Jalan-jalan? pengabdian. Oh iya, jalan-jalan. Sambil sih itu ya, Bro. Sambil jalan-jalan bisa keliling dunia, Eropa, bahkan benua-benua lainnya udah pernah terjamah sama Profesor Maryudi. Itu jangan-jangan jejaknya masih ada. Jejak kakinya Profesor Maryudi masih Saya tertata. sengaja biasanya gitu ya, taruh gitu ya. Tapi jangan coret-coret ya. Jangan jejak coret-coret tembok gitu. Jangan dong gitu teman-teman. Nah ini sepertinya kita udah cukup banyak ya berbincang sama Banyak Profesor banget. Maryudi, mulai dari tadi tentang asumsi dosen killer, mitos terus fakta. mitos dan fakta, dan kehidupannya Profesor Maryudi sebagai dosen, pengajar kepada mahasiswa, dan juga karakter seperti apa sih yang harus dimiliki Miliki oleh oleh mahasiswa, terutama rimbawan muda di rumah. Begitu. Dan gitu ya. Ini perlu lebih panjang lagi nggak ya? Sepertinya sudah cukup. Nanti Satu kalau lagi. boleh. Pesan dari saya, masuk UGM nggak main-main. Jadi anak saya ini juga jadi maba ini, tapi bukan maba UGM. Iya. Ya, tidak diterima UGM. Jadi terima UGM itu tidak main-main ya. Itu artinya kalian harus berbangga. Oke, jadi teman-teman jangan
sedih dan tidak pede dengan masuknya teman-teman di UGM, harus tetap semangat seperti apa yang telah dikatakan Prof Maryudi ya. Iya, Jadi harapannya teman-teman serius di sini sampai nanti lulus begitu. Ya, selesaikan apa yang sudah dimulai. Betul, betul banget Mir. Iya. Jadi sekian Prof bincang-bincang atau TikTok atau cicet kita Cicet pada kali ini. Biar agak gaul gitu ya, pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika kami salah ucap dan sampai jumpa lagi di Pelestari Report selanjutnya. Dadah.